Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Raffi Hamzah dari kelas C Program Studi Ilmu Komunikasi. Kali ini saya akan membawakan sebuah vlog dengan tema sejarah. Kami berkesempatan mengunjungi salah satu tempat bersejarah di Banten yang disebut dengan Banten Girang. Ingin tahu kelanjutannya? Mari kita cabut. Kami berangkat dari kota Tangerang Selatan. Perjalanan memakan waktu sebanyak 3 jam dari kota Tangerang Selatan menuju Goa Banten Girang dengan melewati kota Tangerang, Cikande, hingga ujungnya di Serang. Banten Girang adalah sebuah dataran tinggi yang dekat dengan Sempu. Saat ini masuk wilayah kota Serang. Letaknya sekitar 10 km dari pelabuhan Banten yang sekarang. Kota tua ini ditandai dengan makam keramat yang dinamai sebagai makam Ki Jongjo. Konon makam ini adalah makam kakak beradik King Jo dan Agus Jo yang dijadikan satu sebagai pemeluk Islam yang pertama di Banten. Di dalamnya juga terdapat berbagai benda peninggalan sejarah seperti artefak, keramik, keris, dan juga berbagai piring dan benda peninggalan sejarah masa lalu. Hal ini juga menandai bahwa sejak zaman dahulu kerajaan Banten telah ada dan telah mengembangkan benda-benda seni seperti yang tadi saya sebutkan, dan kami berkesempatan untuk memasuki goa yang menjadi tempat pertapaan pada zaman dahulu. Terdapat satu aturan ketika ingin masuk ke dalam goa, yaitu dengan mendahulukan dahi. Hal itu yang menandakan sebuah kesopanan. Dan kami berhasil masuk ke dalam tempat pertama dari goa ini. Di sini terdapat salah satu jalan menuju ke kolam yang biasa dahulu digunakan untuk membasuh. Kolam ini habis dikuras oleh sang kuncen ketika kemarin tergenang hujan. Oke, ini ruangan pertama ya. Di kolam inilah biasanya para orang yang bertapa di sini melaksanakan wudhu, membasuh diri untuk melaksanakan sholat ataupun hal lainnya. Harus berhati-hati ketika ingin masuk ke ruangan ketiga karena licin sehabis hujan serta kondisi yang sangat amat gelap. Di dalam ruangan ketiga ini juga terdapat satu kelelawar yang jika diceritakan oleh Vincennya, dia tidak akan pergi dan akan terus berada di situ. Jadi ini adalah tempat yang biasa dipakai untuk bertapa. Sempit ya, maksudnya. Ini cuma bisa dipakai buat sholat, buat duduk. Gak bisa dipakai buat sholat. Dan ini yang kata tadi bapaknya, jadi situs Banten Girang ini adalah situs yang nggak dijaga sama pemerintah gitu. Jadi ini adalah kerajaan. Jadi sebelum kerajaan Banten yang lama tuh ibu kotanya di sini. Karena tapi sisa-sisa kerajaannya nggak ada. Sama ini. Sama ini berarti tiga ini. Ini udah. Udah dapat. Yang tiga sama mana nih? Apa? Ini berarti ini satu kehitungnya. Ya, ini ruangan satu. Oh, Itu yang kolom kedua. oh ini ketiga. Ini ketiga. Ya. Terdapat satu pintu keluar yang sangat kecil yang berada di samping kiri, dan saya mencoba memasukinya. Dan ini adalah tampak goa Banten Girang jika dilihat dari luar. Di sini udah ketemu sama bapaknya yang biasa jaga di sini. Kita mau tanya-tanya nih. Yang pertama, apa sih Pak Banten Girang itu sejarahnya bagaimana gitu? Jadi sejarah Banten Girang itu adalah kota kerajaan pertama di Pajajaran. Jadi Banten Girang kerajaan tertua di Jawa Barat. Berarti yang sebelumnya di Banten Lama nih? Ya, Di sini dulu. disinilah disebut Banten asli. Oh, Banten asli. Tapi sisa-sisa kerajaan itu nggak ada ya? Sisa-sisa kerajaan sudah punah, yang masih tersisa tinggal dua, Goa dan Punden Berundang. Itu yang di atas. Nanti di atas. Oh, yang di atas ini. Kedua tuh apa sih Pak proses kenapa sih bisa pindah gitu ibu kota yang dari Banten Girang ke Banten? Yang ketek gua siapa aja? Ya, Kemarin. maksudnya dari Banten Girang ke Banten Lama itu atau yang kita sebut Banten Lama kita sebut Surosoan. Lalu di kerajaan makmur, nah berhubung abrasi penyempitan kapal sudah tidak masuk, akhirnya dipindah alihkanlah ke Surosoan. Jadi dulu ini
ini tuh ada sungai. Iya, Sungainya ini adalah jadi tempat kapal lewat ya, transportasi. Jadi kerajaannya itu di mana Pak? kerajaannya di tengah desa, Di atas. di atas, Dan ini transportasi langsung ke laut atau? ke laut. Oh iya. Dari laut ke sini, dari muara ke hulu, hulu ke muara. Oke, nah ini kan ada yang salah satu yang terlihatnya ban ini ya, apa namanya, gua. Iya. Nah itu di gua ini jadi ada 2 pintu dan dia punya filosofis. Jadi ada pintu masuk dan ada pintu keluar gitu. Bisa dijelasin Pak? Ya pintu masuknya itu kan filosofinya kita harus menunduk, datang harus kelihatan dahi, pulang harus kelihatan pundak. Keluar itu pulang. Ya, yang artinya dimanapun tempat kita berada, ya kita harus menjaga etika kesopanan. Dan biasanya nih Pak, guanya ini kan jadi tempat pertapaan ya. Iya, Ini hanya 1 orang atau ada beberapa orang gitu? hanya 1 orang. Oh yang makamnya di Ya masa yang makamnya di atas atau tidak itu wallahu alam bisawab. Ya mungkin yang bertapa dulu pemuka agama Hindu atau yang kita sebut Brahmana, atau kalau bahasa Islam itu kiai lah. Oke. Jadi selain ada di sini, yang satu lagi di mana Pak? Di atas, Di atas. dan berundak. Yang ini yang makam itu beda. Beda. Oh beda. Jadi yang di sana itu apa Pak, tempat apa? Udan berundak itu buat tempat acara ritual keagamaan, buat menaruh sesaji Oh itu sebelum Islam. sebelum Islam. Oh sebelum Islam. Jadi saya revisi lagi, kalau goa ini dikatakan penjara itu bukan penjara ya. Kita acuannya dengan pemerintah, dengan Balai Cagar Budaya yang mengasih nama bahwa Goa Banten Girang itu berfungsi sebagai tempat pertapaan pada masa sebelum kesultanan. Peranan pemerintah untuk mengurus situs warisan ini apa ya Pak? Menurut saya tidak ada, Sama sekali. tidak ada sama sekali. Selain cuma naruh pelang Iya, cuma naruh pelang doang. atas nama pemerintah doang. Iya, buktinya ini pagar pada ke bawah banjir waktu 2017 banjir bandang sampai sekarang pun belum terrealisasi. Berarti selama ini yang ngerawat ini urunan warga apa gimana? Yang ngerawatnya warga termasuk saya, Tanpa ada bantuan pemerintah sekali. tanpa ada bantuan pemerintah, tanpa ada insentif dari pemerintah. Tanpa ada. Tanpa ada insentif dari pemerintah. Jadi Makanya pemerintah cuma naruh pelang, iya, ini punya dia tapi nggak diurus. nggak diurus. Makanya saya sengaja menaruh kotak di sana itu buat perawatan. Ya kalau ini rumput tinggi-tinggi itu kan harus memakai Iya. bensin. Dan mesin potong rumput pun bukan dari pemerintah. Dari warga sekitar sendiri. Dari simpati, ada dari mahasiswa, ada dari tamu yang simpati dengan sejarah. Coba lihat. Berarti sama sekali dari awal situs ini dijadiin tempat apa ya? Wisata bukan apa sih? Cagar budaya. Cagar budaya lah ya. Sama sekali Pemerintah nggak? cuma pagar dengan ini doang Ini yang doang. kita dudukin sekarang. Paving block itu bukan dari pemerintah, hasil dari kotak. Berarti cuma ngeklaim wilayah gitulah Iya. gitu ya. Klaim wilayah. Harapan Bapak apa Pak buat pemerintah biar dengar gitu? Ya harapan saya sih ya semoga diperhatikan lah situs yang ada di Banten Girang ini. Jangan cuma ngeklaim itu tanah mereka. Harapan saya gitu. Sebab saya pernah diundang sama PUPR dari BPCB juga. Saya mengutarakan niat saya kalau buat revitalisasi mungkin warga menolak. Karena Ya, berdampak karena- buat warga juga. Iya, berdampak buat warga. Tapi kalau buat renovasi, insya Allah warga ngebantu. Tadi adalah wawancara kami bersama Kuncen dari Goa Banten Girang. Sayang sekali ya kawan, goa sejarah seperti ini tidak dirawat oleh pemerintah. Aduh, gimana ini pemerintah? Gak menghargai sejarah mereka, cuma ngomong jas merah doang. Sayang ya, sebuah tempat bersejarah kurang dirawat dan diperdulikan oleh pemerintah saat ini. Padahal, hal ini sangat penting untuk kita menambah ilmu dan merawat ingatan kita. Oleh karena itu, kalau kita lupa dan acuh, situs-situs bersejarah lainnya akan dilupakan. Dan hal itu tentu tidak baik bagi kita juga. Dan sekianlah dari vlog saya. Tetap semangat dan sampai jumpa lagi. See you.